Berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya kurban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Bersabdalah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, "Yakub, Yakub." Sahutnya, "Ya Tuhan." Maka bersabdalah Allah, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Maka berangkatlah Yakub dari Beersheba. Anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka naik kereta yang dikirim Firaun untuk menjemput. Mereka juga membawa ternak dan harta benda yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Dan sementara itu, sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan ayahnya Israel. Ketika Yusuf bertemu dengan ayahnya, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang aku boleh mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, "Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan." Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mengetahui hari hidup orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu sewaktu ditimpa kemalangan, dan pada hari-hari kelaparan mereka akan menjadi kenyang. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi, sebab Tuhan mencintai kebenaran dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berbuat jahat akan binasa, dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik.
Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kebenaran akan datang dan mengajar kalian segala kebenaran. Ia akan mengingatkan segala yang telah kunyatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadahnya. Karena kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memperingati Santo Benedictus Abbas yang hidupnya didedikasikan untuk doa. Beberapa hari yang lalu, selama 4 hari, saya bersama beberapa anak-anak dan remaja hidup dan tinggal bersama para rahib di Rawasenang. Dan sungguh kehidupan mereka bukan lagi untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan dan sesama. Jam 3 pagi sudah bangun, lalu doa pagi jam 3:30,
sampai jam setengah 5, lalu dilanjutkan misa jam 6, nanti jam setengah 9 mereka ibadat siang yang pertama, lalu jam setengah 12 ibadat siang lagi sambil bekerja itu. Lalu jam setengah 3 mereka berdoa lagi, setengah 6 berdoa lagi, lalu setengah 8 berdoa lagi. Setiap saat berdoa. Cara hidup yang aneh tetapi ada. Maka kalau kita malas berdoa, bersyukurlah masih ada mereka yang setiap hari berdoa sebanyak 7 kali, kali 7 hari, kali 1 bulan, kali 1 tahun, sepanjang waktu. Ya, tetapi bukan menjadi excuse untuk kita malas berdoa. Harusnya kita terinspirasi. Dan anak-anak remaja yang ikut, ya meskipun bingung, tetapi mereka bisa bangun jam 3, kemudian berdoa, walaupun harus ngantuk-ngantuk, termasuk romonya. Ya. Kehidupan para rahib itu memang sebuah pilihan untuk meninggalkan kenyamanan diri sendiri dan pribadi. Meninggalkan kenyamanan pribadi demi nilai yang lebih tinggi di luar diri kita, yang kadang tidak menguntungkan untuk kita, itu seringkali tidak mudah. Dalam bacaan pertama, Yakub atau Israel pastilah enggan meninggalkan tanah Kanaan yang sudah menyediakan susu, madu, rumput, ternak bagi dirinya. Dan dia harus diutus ke Mesir, ke tempat yang dia sudah pikirkan akan mengalami penderitaan. Tempat baru menyediakan ketidaktahuan, haruslah tidak dipilih. Dan selain itu juga dalam bacaan kemarin, Yakub masih dalam kesedihannya karena kehilangan Yusuf yang dianggapnya sudah diterkam oleh hewan buas dan dia belum bertemu. Selain dia tidak mau meninggalkan tanah Kanaan karena tidak mau ke Mesir, tetapi dia juga masih punya pengharapan bahwa anaknya Yusuf itu sebenarnya tidak dibunuh oleh hewan buas, tetapi sewaktu-waktu kembali ke rumah, maka dia enggan untuk pergi. Akan tetapi Allah mendorongnya, bahkan menjamin bahwa kalau kamu pergi, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Dan akhirnya dengan berat hati harus meninggalkan Kanaan dan harus meninggalkan harapan untuk berjumpa dengan Yusuf, Yakub pergi pula ke Mesir. Para saudara dan adik-adikku, meninggalkan kenyamanan itu berarti menyambut ketakutan-ketakutan kita, menyambut ketidaktahuan kita, menyambut Mesir kita masing-masing. Pasti kita memiliki yang belum kita mencoba, kita sudah menghindarinya. Tetapi dari pengalaman Yakub, lihatlah, justru di tempat yang awalnya paling dihindari, Yakub bertemu dengan yang paling dicari dan dicintainya, yaitu Yusuf. Bahkan saking bahagianya Yakub, dia mengatakan, sekarang aku boleh mati. Menunjukkan kegembiraan yang begitu luar biasa. Dan dalam Injil, Tuhan Yesus tidak menjanjikan kemudahan bagi para pengikutnya di dunia ini. Bahkan ia mengatakan dengan terus terang, ia mengutus kita seperti mengutus domba ke tengah kawanan serigala. Patutlah kita takut, patutlah kita bingung karena ketidaktahuan kita. Tetapi jangan khawatir, Tuhan beserta kita. Dan belajar dari Yakub, jangan-jangan
di tempat yang paling kita hindari dan paling kita takuti, di mana Tuhan mengutus kita, justru disitulah kita menemukan apa yang paling kita cari dalam hidup kita. Kenapa kita tidak menemukannya? Karena kita tidak pernah berani untuk mencobanya. Maka ketika Tuhan membimbing kita, semenakutkan apapun, ikutilah, karena Tuhan akan menyertai kita. Dan belajar dari Yakub, di tempat yang paling kita hindari, paling kita takuti, mungkin disitulah justru kita menemukan apa yang paling kita cari, apa yang paling kita cintai. Semoga Tuhan memberkati kita.